Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Hadirin yang saya hormati, akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti tingkah laku, tabiat, dan perangai. Akhlak merupakan salah satu tolak ukur setiap orang untuk bisa menilai baik buruknya seseorang. Mengingat di era ini, banyak dari mereka yang mengabaikan dan tak memperhatikan tentang akhlak. Entah karena perkembangan zaman atau dari diri mereka pribadi yang menolak akhlak terpuji. Padahal diutusnya Rasul kita untuk dijadikan contoh dari akhlak yang baik. Rasulullah telah diutus untuk menyempurnakan akhlak setiap manusia agar bisa berjalan bersama dalam ketentraman batin. Rasul bersabda, orang mukmin yang paling sempurna adalah yang baik akhlaknya. Akhlak merupakan poin penting dalam kehidupan, hal yang tak bisa dibeli dengan harta dan benda. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyempurnakan akhlak agar terjauh dari siksa api neraka dan senantiasa dimasukkan ke dalam surganya. Akhlak merupakan pondasi utama menuju perbaikan. Ingin Islam maju, maka yang dibenahi ialah akhlak manusia terlebih dahulu. Ingin sebuah negara maju, maka yang diperbagus ialah akhlaknya terlebih dahulu. Kita bisa mundur menuju masa lalu, tepatnya ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika kita baca sejarah, ternyata beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud. Selain itu, beliau juga merupakan pemimpin yang hebat dan tawadu, alias pemimpin yang rendah hati. Alhasil semakin mengertilah kita di sini bahwa akhlak itu sangat penting dan menjadi batu pijakan utama seorang muslim. Lalu bagaimana dengan akhlak kita para pelajar? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah dan pendengar yang ada di sini, ada banyak sekali cabang akhlak dan salah satu akhlak terpuji yang sangat penting di zaman ini ialah malu. Dari Anas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Malu berarti merasa sangat tidak enak hati, seperti hina atau segan melakukan sesuatu, karena ada rasa hormat, agak takut kepada pihak lain. Malu adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Malu merupakan sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Ajaran Islam mengajarkan kita supaya memiliki sifat malu karena dapat menyebabkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Orang yang tidak memiliki sifat malu, akhlaknya akan rendah dan tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana macam-macam dan contoh perilaku malu yang baik bagi seorang pelajar? Misalnya, malu kepada diri sendiri, wujud dari perilaku seorang pelajar, yaitu malu ketika dirinya malas untuk belajar, malu ketika dirinya tidak datang tepat waktu, malu karena merasa sedikit sekali melakukan kebaikan dan sebagainya. Malu kepada manusia yaitu berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak melanggar perintah Allah. Misalnya, malu untuk berkata yang tidak sopan, malu tidak bisa menolong teman dan semisalnya. Malu kepada Allah yaitu perilaku malu terbaik yang bakal mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sampai di sini pidato saya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah kepada Allah. Mari bersama-sama kita memohon ampun. Saya tutup dengan pantun. Ada mawar merah berduri, awas hati-hati nanti kena dahi.
Mari kita perbaiki diri demi menggapai ridho ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.